Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Kita akan melanjutkan program pembahasan pokok bahasan relativitas atau relativistik ya. Dengan pokok bahasan kali ini yaitu dilatasi waktu atau relativitas waktu. Nah, nanti di sini saya akan memberikan ilustrasi yang sangat sederhana ya. Nah, tetapi dengan kesadaran ini diharapkan kalian mengerti apa yang dimaksud dengan tujuan penjelasan dari dilatasi waktu. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ya. Nah, ini ada ditampilkan dua pasang balon ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di sini ilustrasinya seorang ya yang mula-mula diam kemudian dia berlari. Ini juga saya ambil dari pixel ya .com ya gitu. Oke. Nah, mula-mula ini balonnya dalam keadaan diam ya, tidak ada gangguan apapun. Kemudian kedua balon ini diledakkan ya, diledakkan dengan cara misalkan ditembak atau dicoblos menggunakan jarum atau apa ya, yang penting begini caranya. Nah, ketika ketika pengamat diam ya, yang pertama itu untuk pengamat diam ya, untuk pengamat diam ini seperti ini. Nah, taruh saja ini balon satu, ini balon dua, yang ini balon tiga, yang ini balon empat ya. Nah, ketika pengamat ini dalam keadaan ini pengamatnya, ini pengamat ya, nah, dalam keadaan diam. Nah, jadi nanti balon satu dan balon tiga misalkan kita ledakan ya. Nah, nanti suara suara ledakan dari kedua balon taruh saja dari satu kita sebut T01. Kenapa T0? Karena benda atau pengamat dalam keadaan diam ya. Kemudian dari balon yang ketiga, misalkan yang diledakkan ada balon satu dengan balon tiga, itu taruh saja T03. Nah, nanti di sini ada ada perbedaan waktu, misalkan kita sebut delta T0 ya. Delta T0 atau T0 boleh ya nulisnya. Nah, itu bisa T01 dikurangi T03, bisa T03 dikurangi T01. Boleh terbalik ya. Ini T03 dikurangi T01 atau sebaliknya ya. Atau T01 dikurangi T03 gitu ya. Nah, ini yang penting ada delta T0 dan itu sama dengan saja T0 ya. Gitu. Nah, itu untuk proses pengamat diam ya. Jadi kan mula-mula untuk massa, untuk kontraksi Lorentz ya. Nah, itu ada pengamat diam dan ada objek diam ya, sama gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk pengamat yang bergerak ya? Yang bergerak. Nah, bisa pengamat yang bergerak, bisa juga objek yang bergerak ya. Nah, ini ada dua jenis ya. Bisa pengamat diam apa? Bisa pengamat diam, objek diam. Kemudian bisa pengamat bergerak jika objeknya diam. Ada objek yang bergerak jika pengamatnya diam. Ya, jadi jangan dua-duanya bergerak, satu aja yang bergerak, pengamat atau objeknya. Nah, ketika orang ini apa bergerak, nah kedua balon atau balon ini diledakkan balon dua dan balon tiga kita ledakan misalkan ya. Nah, nanti suara ledakan yang terdengar oleh orang ini harus saja kita sebut T2 ya. Nah, kemudian balon 4 juga sama, diledakannya bersama-sama nih. Nah, kita sebut T3 apa T4 sorry, T4. Nah, nanti di sini ada perbedaan waktu walaupun itu sedikit delta T atau T ya. Nah, itu berarti ketika balon 2 dan 4 diledakkan bersama-sama, maka pengamat itu akan mendengar perbedaan suara
ya, ledakan, balon 2 dan balon 4 ya. Oke. Tuh. Nah, ini taruh saja kita sebut T4 dikurangi T2. Jadi waktu waktu suara balon 4 didengar oleh pengamat dan waktu suara balon 2 didengar oleh pengamat. Nah, jadi di situ ada selisih ya. Walaupun kecil itu pasti ada selisih. Ya, apalagi bergerak dengan atau lari dengan kecepatan tinggi. Ya. Atau orang itu mengamati kedua balon dengan kecepatan mendekati kecepatan suara, walaupun itu nggak mungkin ya. Tapi ini kan hanya itu kan hanya imajinasi yang tinggi ya. Nah, dari data pengamat diam dan pengamat bergerak atau benda diam atau benda bergerak, maka kita peroleh dilatasi waktu ya. Besarnya itu mirip dengan masa turunannya. Berarti nanti bisa delta T sama dengan ya, sorry ini terlalu jelek ya. Saya hapus ini. Nah, jadi begini ini. Bisa delta T sama dengan ya. Delta T sama dengan ini delta T0 dibagi dengan akar dari ya, 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Jadi waktu orang yang bergerak itu lebih lama dibanding dengan waktu orang diam ya. Itu. Waktu orang yang bergerak atau waktu yang didengar oleh pendengar yang bergerak itu lebih lama dibanding dengan waktu yang didengar oleh pendengar diam ya, gitu. Nah, karena apa? Kenapa di situ? Karena ada relativitas kecepatan juga. Nah, rumus ini bisa ditulis jadi begini juga. T sama dengan nah ini ya. Kemudian T0 ini akar dari ya 1 min Pi kuadrat per C kuadrat ya. Gitu. Kalian bebas memilih antara atas dengan bawah ya, bergantung pada keadaan masalah saat itu ya. Masalah itu berarti tinggal soal atau apa ya. Nah, delta T berarti waktu yang didengar oleh pengamat atau objek yang bergerak ya. Kemudian delta T0 adalah waktu yang didengar atau yang diamati oleh ya, oleh orang yang diam ketika objeknya diam ya. Begitu juga yang T dan T0 ya, sama ya. Gitu. P adalah kecepatan benda atau kecepatan pengamat. Gitu aja ya. Gampang. Oke. Nah, dari penjelasan yang singkat ini dan ilustrasi yang sederhana ini, mudah-mudahan kalian memahami apa itu dilatasi waktu ya. Ya. Jadi dilatasi waktu itu adalah perbedaan perbedaan peristiwa atau bukan peristiwa ya, gejala dari suatu objek ketika diamati saat diam ya, dan ketika diamati oleh pengamat atau objek yang bergerak gitu ya. Oke, itu dilatasi waktu atau relativitas waktu. Oke. Tuh. Lanjut ke pembahasan. Nanti kita aplikasikan ke soalnya. Soalnya seperti ini. Saya percepat ya. Nah, umur hidup suatu partikel diperkirakan 12 jam. Nah, ini biasanya partikelnya partikel radioaktif ya. Jadi partikel radioaktif itu ada waktu hidupnya. Waktu hidup bukan waktu hidup bernapas, tapi waktu hidup ketika dia memancarkan sinar-sinar radioaktif. Nah, sinar radioaktif bisa alfa, bisa beta. Nah, ini nanti dibahas di radioaktivitas ya. Gitu. Ya. Nah, kita bahas ya. Kita bahas. Nah, ini kalau pilihan ganda tinggal begini. Oh, 0,8 C itu berarti hasilnya 0,6 ya. Terus dibagikan ke 12. Jadi nanti jawabannya berapa? Perhatikan. Kita bahas dari sini bahwa waktu waktu hidupnya T0 itu bisa delta T, ingat ya. Ini 12 jam ya. 12 jam. Nah, kecepatannya ini bisa kecepatan partikel nih, kecepatan objeknya. Jadi pengamatnya adalah diam. Nah, ini 0,8 C ya. Nah, pertanyaannya berapa sih waktu bergeraknya? Ingat ya, waktu bergerak itu bisa delta T, bisa T saja. Nah, ini saya ambil T dan T0 ya. Kenapa nih? Karena objeknya cuma satu ya. Nah, 1 dikurangi Pi kuadrat per C kuadrat ya.
Ya. Kalau pilihan ganda langsung aja kali itu 12 dibagi dengan 1 dikurangi, nah 0,8 dikuadratkan. 0,8 dikuadratkan berarti 0,64 cek kuadrat ya. 0, 0,64 cek kuadrat per cek kuadrat ya. Udah habis ya. Nah ini berarti tinggal 12 ya, dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,64. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu ke sini nih. Kalau pilihan ganda nih, berarti tinggal 12 dibagi dengan 0,36. 0,36 ya, berarti 12 dibagi dengan 0,6 ya. Hasilnya berapa? 120 ya. 120 bagi 6 ya. Oke. Seperti itu. Berapa? Nah, ini 30 ya, 30 jam. Nah, ini makin lama itu ya. Makanya kalau mau hidup lama ya udah kalian bergerak terus, tapi ingat gerakannya tidak dengan kilometer per jam ya. Maksudnya kecepatan rendah. Kalau kecepatan rendah ya sama, tidak ada perbedaan gitu. Ini berlaku untuk kecepatan yang tinggi gitu ya. Lanjut ke pembahasan. Ini sederhana ya soalnya. Cuman perlu image yang tinggi gitu, imajinasi yang tinggi. Soal nomor 2, saya percepat ya. Periode suatu ayunan ketika diayunkan di bumi besarnya 6 detik. Jadi mengayun ya, itu 6 detik periodenya. Jika ayunan tersebut diamati oleh seorang yang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan 3/4 C, itu periode pendulum atau ayunan ya, menurut pengamat. Nah sekarang sama seperti yang tadi. Nah, ini berarti waktu diamnya adalah 6 sekon. Nah, kemudian ditanyakan berapa waktunya ketika diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 3/4 ya. Tadi 3/4 C ya. 3/4 C. Ya. Eh? Nah, tinggal jawab di sini. Maka T sama dengan ya T0 ya. Kemudian akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Oke. Tinggal masukkan saja gampang nih 6 ya. Ingat di sini 3/4 ya. Tidak bisa ditebak-tebak begitu aja. Nah, 1 min. Nah, yang penting kalau dikuadratkan nih, untuk pi kuadratnya ini berarti 9/16 ya. 9/16 cek kuadrat ya. Nah, dibagi dengan cek kuadrat. Jadi hasilnya nanti 9/16 ya. Gitu. Ini 6. Nah, 9/16 itu 16 kalikan 1 dikurangi 5 ya. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. 16, apa 16 dikurangi 9 ya. Hasilnya itu berapa? 7 ya. Nah, ini 7/16 ya. Ingat akar 16 itu berarti 4. Nah, ini jawabnya 6/1/4 akar 7 ya. Oke. Nanti ini sih 24 per akar 7 ya. Nah, proses yang terakhir itu 24 sorry. Nah, ini 24/7 akar 7 ya. Sekon ya. Nah, itu. Akar 7-nya bisa diakar, bisa udah aja segitu ya. Itu soal nomor 2 ya. Itu aplikasi dari relativitas waktu atau dilatasi waktu ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nih. Tentukan kecepatan gerakan muon. Muon itu adalah partikel-partikel kecil. Ada muon, ada pion ya, ada elektron ya. Ada positron, itu adalah partikel-partikel kecil. Dari mana ini datangnya? Biasanya muon itu adalah partikel-partikel radioaktif ya. Atau dihasilkan dari radioaktif, dipancarkan ya, dihasilkan, dipancarkan. Oke. Nah, waktu hidupnya bertambah 1,5 kali, bertambah setengah kali. Nah, berarti ini begini ya. Waktu hidup ketika tidak bergerak atau tidak ya dalam keadaan diam itu T0. Waktu hidup ketika bergerak itu T0 ditambah setengah kali T0 ya. Ini berarti jawabannya 3/2 T0 ya, bukan setengah ya. Oke. Nah, ditanyakan kecepatannya berapa? Gampang ya. Tinggal tanya sama dengan
T0 dibagi dengan akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat ya. Oke. Nah, nanti diperoleh bahwa ini 3/2 ya. 3/2 T0, ini T0. Nah, nah ini 1 pi kuadrat per C kuadrat ya. Akar nih tentu saja. Nah, oke. Coret nih. Coret berarti 3/2 sama dengan 1 per akar dari 1 pi kuadrat per C kuadrat ya. Sebenarnya relativitas itu ngitung-ngitungnya gampang ya. Tapi nurunkan rumusnya itu yang susah ya. Ya, Einstein itu emang jenius gitu ya. Tuhan memilih dia untuk mengapresiasikan ilmunya ke kehidupan manusia. Oke, kiri kanan kalikan ke kiri ini crossing ya. Sehingga nanti diperoleh akar dari ya 1 min b kuadrat per C kuadrat sama dengan 2/3 ya. Balikan ya. Kiri kanan kuadratkan nanti diperoleh 1 dikurangi pi kuadrat per C kuadrat sama dengan ini kuadratkan nih. Berarti 4/9 ya. Nah, pindah ya, pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 4/9 ya. Oke. Nah, ke atas ini pi kuadrat per C kuadrat sama dengan, nah 9 kali 1 dikurangi 4 berarti 5/9 ya. Nah, maka pi kuadrat sama dengan 5/9 ya C kuadrat. Nah, dapat pi sama dengan akar dari ya, akar dari 5/9 C kuadrat. Nah, kalau sudah bisa nggak perlu ke sini, langsung aja. Nah, pi sama dengan 1/3 C akar 5 ya, gitu ya. Itu kecepatan untuk muon ya. Nah, ini kurang A-nya di waktu. Nah, oke, nah ini kurang A nih. Oke, itu soal nomor 3 ya. Gampang kan? Gampang sekali. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 4, saya percepat aja. Anak A berada di bumi dan anak B berada di dalam sebuah roket yang sedang bergerak dengan kecepatan atau kelajuan 0,75 C terhadap bumi. A membaca buku selama 2 jam. Menurut pengamat A. Berapa lama A membaca buku menurut B? Ya. Jadi gini, B dan A itu sama-sama belajar, tapi B misalkan berangkat ya kemana mah gitu ya dengan roket, itu kan kejadian yang tidak mungkin ya, tiba-tiba naik roket gitu ya. Nah, tapi yang jelas gini, kerjakan cerita soal ini ya, dengan menggunakan dilatasi waktu ya. Oke. Jadi nanti si A baca buku ongkang-ongkang misalkan ya selama 2 jam. Nah, menurut si B yang sedang bergerak berapa gitu ya. Nah, perhatikan. Ini TN-nya itu menurut A ya, ingat. Menurut A itu 2 jam. 2 jam ya. Jadi 2 jam. Nah, sekarang berapa waktunya menurut si B ya? Ini menurut A nih. Ini si B. Ya. Nah, ketika B itu bergerak dengan atau menggunakan pesawat dengan kecepatan 3/4 ya, 3/4 C ya, 0,75 kan 3/4. Nah, berarti dengan begini, T sama dengan ini dengan saya yang tadi soal nomor 3 ya. Ini kejadiannya cuman beda ya. Akar dari ya 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau dikuadratkan tadi kan gini. Ya, berarti kan 9/16 ya, C kuadrat. Ya. Nah, tinggal ini 2 ya. Ini 2. Nah, kemudian di sini 1 langsung aja nih. 9/16 C kuadrat dibagi C kuadrat ya. Nah, habis C kuadratnya tinggal 9/16-nya. Oke. Nah, ini berarti 2. Kemudian 16 kali 1 dikurangi 9 berarti 7 ya. Berarti mirip dengan yang tadi, 7/16. Berarti 2 dibagi dengan 1/4 akar 7 ya. Nah, jadi waktunya nanti begini. 8 ya, ini 4 kali 2, 8 per akar 7. Nah, jawaban yang paling tepat gini, 8/7 akar 7 jam. Ya. Nah, ini menurut B ya. Kalau menurut si A, saya udah baca buku 2 jam dong. Nah, tapi menurut B, kamu bukan 2 jam.
menurut B itu ya. Tapi berapa? Menurut B itu 8/7 akar 7 jam gitu ya. Nah, makin lama ya, karena emang waktu orang yang bergerak lebih lama dibanding dengan waktu yang diam. Ya. Nah, itu. Lanjut ke pembahasannya. Nah, ini soal antik lagi ya. Dua anak kembar, yang namanya kembar berarti umurnya sama, paling beda detik aja, beda waktu, beda jam ya. Beda jam saja. Sekarang anak A lahir pertama, anak B lahir keluar pertama, B keluar berikutnya. Umurnya 20 tahun. Nah, ini anaknya jenius misalkan ya. Kita bayangkan aja. Nah, jadi eh, anak A berkelana nih, mau kemana nih? Nggak tahu. Dan tariksa dengan pesawat yang memiliki kecepatan 0,8. Nah, dari 0,8 itu udah dapat 0,6 ya. 0,6. Oke. Suatu saat anak A pulang ke bumi dan melihat saudara kembarnya ya, saudara kembarnya ya apa B sedang ulang tahun ke-24. Nah, umur berapa B akan berulang tahun? Misalkan gini, kata B, saya juga mau ulang tahun, tapi ulang tahun saya tidak seperti yang kamu pasang di kertas ulang tahunnya gitu, atau di kue ulang tahun gitu. Terus gimana? Nah, ini cara ngitungnya ya. Ya, cara ngitungnya seperti ini. Nah, supaya ngepas nih, beri gini aja. Nah, ini berarti A B ya. A B ya. Nah, ini waktunya ini 20 ya. Ini 20. Oke. Nah, sekarang TA ya. Ini T ya. T. TA itu waktu ulang tahunnya berapa? Waktu ulang tahunnya 24. Nah, berarti di sini ada selisih ya. Ada selisih. Selisihnya kita sebut T0. T0-nya berapa tuh? T0-nya berarti 4 ya. 4 tahun. Ya. Nah, kenapa? Karena selisih dari ulang tahun dan ketika umur B berangkat ya. Nah, 4 tahun gitu anggap T0. Nah, sekarang si B si B itu berapa sih waktunya gitu ya? B itu waktunya berapa? Nah, nah kita kerjakan pakai apa? Pakai ini. T sama dengan ya, T0. Ini untuk siapa? Untuk B ya. Untuk B. Nah, berarti akar dari 1 min P kuadrat per C kuadrat ya. Oke. Nah, ini berarti 4 ya. 4 dibagi dengan 1 min. Nah, karena kecepatan B itu 0,8, 0,8 nih, 0,8. Ini berarti kuadratkan 0,64 ya dibagi C kuadrat. Berarti habis kan? Nah, ini berarti 4. 4 dibagi dengan eh apa? Akar dari ini. Akar dari 0,36 ya. Ya. Nah, berarti di sini 4 per 0,6 ya. Oke, 4 per 0,6 atau 40. 40 per 6 ya. Atau 20 per 3. Nah, atau berapa? 6, ya. 6,6 ya tahun. Nah, gitu ya. Nah, perbedaannya 6,6 tahun. Nah, sekarang si A ya, si A ulang tahunnya ke-24 ya. Ya, ulang tahun ya. Ini A. Ulang A 24. Jadi tulisannya di kertasnya ya. Kayak ini bolu misalkan ya. Ini tulisannya di sini ya. Nah, ini tulisannya di sini 24 ya. Atau di sini ada tulisan 24 gitu ya. Gitu. Sedangkan si B tulisannya tidak itu, tidak 24. Ya, tulisannya si B kayak gini. Saya mau ulang tahun ke sini gitu. Ini bolunya nih, bolu acak-acakan udahnya. Nah, ini tulisannya di sini berapa? 26 26. Jadi si B mah itu untuk B ya. Untuk B ya. Untuk B berarti TB itu 20 ditambah 6,6 ya. 6,6. Jadi 26,6. Jadi tulisannya di sini 26,6 ya gitu. Saya mau ulang tahun ke 26,6 tahun gitu ya. Ada nggak? Nggak ada kalau yang 26 itu nggak ada. 26,6 tidak ada koma-koma kalau ulang tahun 26, 27.
Atau tulisannya 27 boleh gitu ya. Atau 26A saya buang 0,6-nya. Apa salah ya? Nah, mana yang benar? Dua-duanya juga benar. Kenapa? Karena masing-masing pengamat. A diam, B-nya bergerak. Jadi kita A punya acuan, B juga punya acuan. Gitu. Benar dua-duanya ya. Jadi kalau menurut si A itu 24, menurut si B 26 gitu ya. Ya, itu jawabannya. Antik juga ya kalau relativitas itu. Kenapa? Karena relatif itu bergantung pada pengamat. Ya, merah itu menurut A merah, menurut B tidak gitu. Artinya enak menurut A, menurut B tidak. Gitu. Jarang yang sama-sama enak gitu. Sama-sama enak berarti menyamakan suaranya gitu ya. Ya, tuh, itu soal nomor 5. Mudah-mudahan dengan tampilnya 5 buah soal ya sebagai aplikasi dari eh, dilatasi waktu kalian mengerti, memahami ya, menambah pengetahuan sehingga kalau ada soal sejenis seperti ini ya atau menyerupai atau ya setara ya kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan next video kita akan membahas tentang kesetaraan massa dan energi.